Nek wau sifatnya teoritis, nek ini sifatnya praktis. Praktis itu harapan saya nanti kalau Bapak Ibu di kelas, di masyarakat ada orang bertanya atau mungkin malah kon mimpin ngedusi jenazah kudu iso. Siap Pak Esan? Awro mayit mlayu. Saya yakin kok ini jono Pak Edi lah. Mondoke suwe akeh. Le kuliah agama oke malah S2 S3 ning weruh mayit melayu oke. Makanya saya pengen fakta integritas. Bu, nek ana wong sedo di sekitar panjenengan, jenengan siap melu ngewangi. Oh, pinter ngewangi masak. Sing Pak Heru ngewangi iris-iris. Asa-asa. Awun nggih, siap nggih Bu Guru? Nek ana wong wadon sedo tak pasrahke ibu-ibu, siap Aminah? Niki anak kula niki. Wong gara wong dileman kok cendik-cendik modele keluargane Fahrudin. Ajan bojo kula ya ngono kok ipel-ipel. Anake kula ya sing siji ipel-ipel nika. Sok ya kaya ora blentek-blentek lemun. Ibu-ibu ana tangga jenengan sedo ibu-ibu siap paling tidak mendampingi nggih. Paling tidak. Ora ketong ndampingi ujek lira kleru ora apa-apa. Sing penting ora kleru, sirahe ora dikumbah aja. Bapak-bapak ada tangga jenengan yang meninggal dunia juga bapak-bapak siap melakukan pendampingan. Siapa tahu dengan sumbangsih kita walaupun sedikit neng itu paling bermakna. Saged napa mboten? Oh bisa kok. Makanya di hadapan Allah kan tidak pernah menyebut gelarmu, doktormu, S berapamu kan tidak, tapi kan tapi kalau sudah kata-kata ya Allah itu wis ora ono, S H M H S P D M P ora ono, anane kawulaning Gusti. Siapa tahu nanti apa yang kita sumbangkan pada masyarakat kita, pada anak-anak kita, saudara-saudara kita berkah manfaat dunia hatta akhir. Dunia tekan akhir. Oleh karena itu ini bukan tesis, bukan makalah, cuma catatan saja ya bunyi. Pahami catatan. Tata cara mengurusi jenazah. Sampun disimak ya. Ini saya bagi jadi 3 tahapan. Pertama apabila ada orang yang mau meninggal dunia, maka diusahakan 1, keluarga berkumpul untuk mendoakan. Ini di kampung kita, yo nek ana wong lara anak sedo itu wis do kumpul ning biasane do ngobrol nang jaba ae lho. Betul Pak Edi. Ana wong nang jero sakaratul maut, yo do teko. Oke, ning nang kono yo ramen tenan malah. Ning ini yang saya tangkap entah kalau di tempatnya Pak Ehsan. Ketoke juga lebih parah. Gitu nggih. Ana wong rak sedo, kita bersiap untuk bantu nyuwun nang Gusti Allah. Sing iso yasin ngono sing ora gelem ya ora apa-apa, sing istighfar ya kena sak kersanipun panjenengan nggih, sesuai dengan kebiasaan. Kemudian bagi yang tidak dapat membaca Al-Qur'an atau yang lain, apa yang panjenengan bisa. Ada juga hukum yang tidak langsung dari Allah, tidak langsung dari Quran, tidak dari hadis juga ada. Saya punya mbah Bandungan ini, sebelah barat niki Pak Ledeng, ngilan sedik-kedik niku. Kali kula sanjang. Nek ana wong mati wacana tasbih ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Njuk kula ngono ya wong ilmiah ya wong guru. Saking pundi Mbah jenengan maca niku? Sumbernya mana? Beliau menjawab, aku krungu swara tanpa rupa. Ayo wis luwih istimewa. Dewe swara tanpa rupa umpetan nang mburi omah. Itu ndak. Aku krungu swara tanpa rupa nek ana wong rak mati wacana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di Bandungan terjadi betul di Karangkulon. Ada tetangga saya mau meninggal dunia, mbak kula wong goblok wong petani. Teko wiridan nang pojok mburi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Yang sedang sakaratul maut itu ujug-ujug tiba-tiba grigah melek. Mbah sampeyan rene, padahal wong tuwek nih. Mbah niku wong tuwek cilik cendik meneh.
Nang pojok, Mbah Rene, kok aku kepethuk jenengan padang tenan atine. Adem tenan atine. Ini ilmunya sumbernya bukan dari Al-Qur'an. Aku lurung tawuh nang hadis urung tawuh ning ada ilmu yang sumbernya ilmu laduni, itu ada yang langsung dari Allah ada. Bacaannya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku nggih, kita tambahan nggih, yang mau pakai boleh, yang tidak ndak apa-apa. Kalau ada orang yang sakaratul maut, mau meninggal dunia, tambah satu lagi bacaannya. Ini juga sumbernya ilham, bukan sumbernya wahyu, ndak boleh ilham. Apa yang dibaca? La ilaha illallah alladzi hayyun la yamut wa rahmatuhu daimun la yafut. Saya ulangi. La ilaha illallah alladzi hayyun la yamut wa rahmatuhu daimun la yafut. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Allah yang hidup tidak pernah mati. Wa rahmatuhu daimun la yafut, yang rahmatnya sepanjang masa tidak akan pernah terputus. Yuk dhewe apa? Mengarep-arep rahmate Gusti Allah. Ini juga doa, mohon maaf, ketika kita menemui orang yang mau meninggal dunia kok kangelan. Ngerak metu kok kangelan nyawane kok. Mlebu metu. Kangelan ya. Itu ada kasus sih Bapak. Saya masih kecil waktu itu, ya nek gedene ya sak padha Pak Esan ini yang tengah ini. Wong pancen ya modele kaya ngono kuwi cilik. Semonten niku belum ya. Telepon oleh teman, Pak Farudin tindak di Rumah Sakit Harapan. Simbah saya mau meninggal dunia, sakaratul maut sudah 15 hari. Astagfirullah. Dongak-dongak, saya kesemprot getih sampai hari ini tidak hilang. Ya, saya kesemprot getih mbak ini, ngeri, biak metu getih. Waktu saya pakai baju putih bersih kayak Pak Fathan, sampai sekarang tidak bisa hilang, tidak tahu. Putra wayah tak kumpul ke bareng-bareng dungo, lindungo aja kleru, tombo teko nyawa lungo, tombo teko. Nek biasanya Pak Bayaki piye nek dungo, tombo teko, lorone lungo, nek ki beda, tombo teko nyawa. Habis suwe kok, setengah sasi kok le. Abdi, Pak Edi, nek jenengan kira-kira mati ini gampang panggil. Rak jaluke sing kepenak. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nek angele pol-polan iki hitungane la ilaha illallah alladzi hayyun la yamut wa rahmatuhu daimun la yafut. Ya Allah, yang selalu hidup tidak pernah mati. Ya Allah Gusti, yang rahmatnya selalu, yang tidak akan pernah terputus. Allahumma. Ini persiapan arah situ seperti itu nggih. Berikutnya, terus apa ki kok rapat tak cetha nulis dhewe ra pancen matane saya burak kok ya. Dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Ngeten nggih? La ilaha illallah atau ditalkin. Kemudian posisinya syukur-syukur dihadapkan ke arah kiblat. Ini persiapan awal kalau ada orang yang mau meninggal dunia. Jadi Islam itu indah sekali. Dituntun ijeh disayangi tuh. Wong wis rak mati ijeh disayang, dituntun-tuntun, didongak-dongake, ditangisi nggih. Islam itu sayangnya sampai seperti itu. Wis 20 tahun yo ijeh Allah maghfir lahum. Nggih napa betul? Itulah sayangnya kita terhadap saudara-saudara kita. Oke. Berikutnya tahap kedua. Kalau si sakit sudah meninggal, lakukan hal 4. Nah, kewajibane wong mati nang wong urip nang wong mati enten pinten? Sekawan nggih. Yang pertama apa? Tahap yang pertama memandikan. Nah, memandikan langsung mawon tak cepat. Kalau memandikan laki-laki, yang perempuan ya, perempuan kecuali suami atau istri atau mahramnya. Enten nggih. Nanti kalau ada yang salah mohon saya dikoreksi. Mohon maaf. Kalau orang pas mau meninggal dunia itu wis itu maaf nih, mulut biasanya terbuka. Karena apa? Karena seluruh anggota tubuh kita itu untuk dijadikan sebagai jalan keluarnya ruh itu menolak. Lewat tangan, saya sering tasbih ya Allah, subhanallah, ora gelem. Lewat mata menolak, saya sering melihat pengajian, kok pengajiannya, lalu saya sering baca Quran, ora gelem.
tangan tidak mau, kemudian terakhir tetap lewat mulut. Lewat mulut, sehingga pas ruh itu keluar, mohon maaf sekali, biasanya rodo mengo. Karena apa? Itu tempat keluarnya ruh. Juk nopo moto kok melirik ke atas. Orang mendeliki orang ya. Lagi langsung gajal ngene don. Gajal Mas Fatkan melirik munggah sedikit. Lah persis tenan. Pak Fatkan luwes tenan. Iya tidak saya sing tak ngajari aku dulu. Ini kan Bu, ini nderekke lampai ruh. Jadi ruh itu keluar itu lewat mulut, yuk ke atas. Nah, anggota manusia yang paling setia terhadap ruh adalah mata. Langsung didelok. Ora percaya sesuke praktek ya. Ayo mesti tetep Kita nek ora kono dikik ya muga-muga kono dikik kene paling kari. Rusuh ya, mumpung kayak kau ngomong, nek kono sing ngendika ya aku tak manduk-manduk. Bapak Ibu yang saya hormati, mata apa? Melirik munggah, tutuk mengo, anek wis sedo lek diremke. Terus tutuke ya juga diingkemke. Nek rada angel ya diikat. Nah, kalau Pak Heru senenge nggo selendang. Sing kukuh. Diingkemke. Itu etikanya memang seperti itu. Kalau perutnya membesar karena lesedo bengi lerak nyarekke sesuk-esuk samar mengembung, bisa diberi batu bata ning aja sak kibik. Satu saja Pak Heru nggih. Satu saja. Saya baca dalam Fathul Mu'in ada. Dikai apa? Batu bata satu aja. Men ora kembung. Nek orang kok ndak melar-melar sesuk Pak Ihsan gek gotok tuh bisa. Itu tidak kembung itu caranya. Itu nggih. Ini ke tahap meninggal. Terus yang berikutnya, kalau akan diberi apa tadi batu bata kok ndak ada ya diikat juga ndak apa-apa nggih. Biasanya nang desa ana selendang teko dubel-ubelke men ora kembung sesuk ora apa-apa ya min ya. Ya nduk. Ya. Ya lek ngono kemawon. Berikutnya Bapak Ibu tahap yang keberapa? 3 nggih. Nek wis didusi secara singkat saja dimandikan di tempat yang sepi. Sepi nggih. Yang tertutup, laki-laki memandikan laki-laki kecuali mahramnya. Kemudian disiapkan air biasa wis iso. Ada tempat memandikan yang sangat tinggi, yang tinggi sehingga airnya tidak akan kena najis. Terus jenazah diletakkan di tempat yang tersedia, biasanya diberi bantal apa itu? Oh, batang pisang. Nek sekarang sudah modern ya. Sekarang sudah ini kan lenggawe tahun pirang ewu ora ngerti urung ono pemandian yang sifat yang bagus, yang model stainless belum ada. Berdoa, nah ini Bapak Ibu nggih, nek jenengan mau memandikan jenazah pas ngebyur itu ndonga. Dongane ini saya baca, ini rangkuman dari beberapa kitab nggih. Ghufronaka ya Rahman. Nanti pas ngebyur itu bacanya itu. Tak baca sebentar. Kemudian apa? Pakaiannya dilepas, dibersihkan kotorannya yang ada, kemudian disunahkan diwudukan terlebih dahulu. Jadi gini, mayat dilebokin nang tempat yang sudah sepi, maaf, auratnya jangan dibuka dulu, kalau sudah dibuka baru ditutup, ojo dintang-tangke ojo. Wong kiai saya lihat kiai kok dintang-tangke, golek anduk, langsung tak konek ditutup. Kadarus mati, oh lain, tetap kita menghormati. Gitu betul? Saya ulang, dibawa ke tempat pemandian, kemudian ditempatkan yang lebih tinggi, disediakan air yang suci, yang mensucikan, ngeten nggih. Kotorannya yang ada di tangan, di kuping, di meripat, wong kuwi rebes wong pirang-pirang sasi la tau raup. Anek mayit kan longkoto mayit kok apa jenenge resik banget, cantik kecuali sawa semene sinden. Nggih mboten?
Jarang mayat korupsi tetap dia dalam keadaan sakit biasanya gitu. Kotoran-kotoran yang ada di dalam dikeluarkan dulu, dibersihkan, yang di perut juga. Nah, yang paling angel nih saya amati, mengeluarkan kotoran yang di perut itu namanya disundang, Pak. Disundang itu hilangi kotorannya yang ada di perut. Nah, saya buka pakai perada, Pak, nanti mungkin sebentar aja. Dikeluarkan, kalau sudah dikeluarkan wis diresi sing jaba, gek diwudukan. Jadi wudunya itu sebelum mandi. Iya, orang njuk wis. Ya, nah sing kliru nang desa-desa ini. Sebelum mandi diwudukan dulu, lebare gek didusi. Orang njuk bar didusi gek diwudoni. Urutannya gitu. Itu nggih. Mohon sudah seperti itu kotoran dihilangkan, diwudukan, yuk digebyur syukur-syukur 3 kali. Sekali wajibnya digebyur dari ujung rambut sampai ujung kaki, sepisan semprot wis rampung ngirit. Akeh kok mayite 15. Pisan sekali aja boleh kok. Ning sing apik ganjil 3 atau 7 sik penting bersih. Sampun paham? Paham nggih? Itu nanti kalau mau diperagakan saya bawa. Setelah dimandikan, kewajiban yang ke berapa? 4 nih. Kewajiban yang ketiga nih. Diulesi. Diulesi itu apa? Dibuntel, kafani. Wajibnya 1 lembar. 1 lembar wajib. Ning sunahnya 3. Nek perempuan 2 lembar plus mau kena. Mbak Mimin pengen pesen mau kena mayit, mboten. Mau kena. Terus baju kurung, terus napa nggih? Tapeh. Dalam Fathul Qorib saya baca 2 lembar plus mau kena, terus baju kurung plus tapeh. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki 3 lapis. Intinya itu nggih. Selesai seperti itu. Kalau ada, maaf, mengapa diberi kapas? Ora apa-apa. Mengapa kok dikasih kapas ini? Memuliakan, karena ini sering digunakan untuk sujud. Makanya yang dikasih kapas itu a'dhus sujud. Anggota sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu nggih. Selesai itu terus dibuntel. Nah, buntel itu ada tekniknya nanti. Caranya ngikatnya ini di sebelah kiri. Nek nyancang nang kene pas engko diiring kirono ale goleki kangelan ngoten nggih. Yo di sini. Nggih. Ning andekan mohon maaf apa ana kok kudune nyancang 5 utawa 6 ndak. Cukupe pira luwese pira. Jarene nek ora dicuculi nguyuk nang kono curi. Dadi memedi culi. Wis tau krungu mireng ngono Pak Edi. Nek ana wong mati mergo ora dicopot taline njuk dadi setan muni piye? Culi. Ora nggo medeni cah cilik-cilik sing dendeng-dendeng nika nggih mboten. Kaya jenengan Pak Polisi ket biyen ki ramah tamah sing ramah. Gitu. Akan kasihan orang begitu ramah, wong ganteng mboten ibu-ibu sing menilai. Aja Bapak. Nek Bapak dadi saingan. Ibu-ibu ganteng mboten Pak Edi? Khusus Bu Umatul yang memberikan pilihan. Wong ganteng kok ngene kok dunuk ana Pak Polisi, ana Pak Polisi. Dadi Pak Polisi weden padha wae wong ra tau ngibadah mati tuwa ya dadi weden kok. Wah tak pakake mbah tuwa tenan. Ya mboten kok ana Pak Polisi. Anak saya itu takut orang main polisi, tentara takut. Di rumah ada polisi kuatah. Kayak saya masih di Bandungan datang. Kemudian omahe mbahnya cedhuk, mlayu nang mbah. Ngopo nang mbah? Ono Pak Polisi, ono Pak tentara nggo tembakan. Berarti kan mbiyen sok nembak. Nah, insya Allah sekarang polisi sahabat masyarakat. Nang RW tadi ya. Di RW ono polisi nih apa-apa rasa nang kantor polisi, cukup polisi apa? Babin. Oh, Babin. Babin Kamtibmas. Allahumma. Berarti manfaatnya luwih gede. Ganjarane ya luwih gede. Ning yo iso dosane luwih. Oh, bisa saja tergantung dirinya gimana. Ning insyaallah manfaatnya jauh lebih besar. Allahumma. Kan biro ki mau? Kenapa mau? Membungkus ya. Yang terakhir berarti langsung yang ke setelah selesai dibungkus terus disolati ya. Ibu-ibu cok salat jenazah apa mboten? Ibu kok kaya wedi jenazah.
Bu, lan jenengan Bu sapa asmane? Panjenengan nggih. Nggih. Bu Nur karo mayit wedi. Meng rada ndredeg ngono. Nyuwun pangapunten nggih. Bu-ibu, nuwun sewu, salat jenazah itu di Bandungan pun masih langka, Pak. Bayaki. Bandungan itu langka Pak Heru. Nggih. Nek ana wong mati mesti sing ngeboki masjid, sing ngeboki musala. Bapak-bapak, Bu kok ora tindak nang masjid, arah iris-iris. Biar iris-iris. Mulane ana kentang sak tenggok yang tak dirisi kabeh, ling jangan kapan. Nggih napa mboten? Itu iya. Nek nang desa memang iya, nggih mboten, Pak? Ya. Kon salat jenazah do angil padahal itu hukumnya fardu kifayah. Ada kalimat fardu itu mesti ganjarane gede, ning sayange ana sijine kifayah. Kifayah ra ya wis matur nuwun ra ketung nang Taruman meng ana Pak Fathan tok til ora apa-apa. Nggih mboten? Nggih Bapak. Fardune iki kifayah. Ya ibu-ibu nek ora oleh ganjaran ya melu salat jenazah nggih. Wong pancen ra tau Allahu Akbar, lebare Allahu Akbar rukuk. Ada Pak, ada. Ini di Bandungan juga. Sing ngendika kalih kula Kiai Mahali, ngerti Kiai Mahali, Mas Safa. Kiai Mahali kae kono. Kalih kula nu sanjang. Pak Fahrudin apa? Ana tangga ning ora kono, daerah Bandungan. Sedok, anake sugih-sugih. Saka luar Jawa. Donggo mobil ora ana mobil sing elek. Apik kabeh. Mbasan mangsane salat jenazah. Pak Haji, pinten rakaat nggih? Pak kepriye? Pinter-pinter neng letakon kisinan pinten rakaat Pak Kiai salat jenazahipun. Ane aku sing jawab 4. Ngono. Kok takon pinten rakaat? Takbire ping Allahu Akbar. Doa Fatihah Allahu Akbar. Sholawat Allahu Akbar. Doa Allahu Akbar. Doa juga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu nggih. Ada sedikit nuwun sewu. Paling sithik sing nyolati siji. Nek jamaah sithik ming 7. Nah, jamaah ming 7. Sing sida Pak Ihsan. Jamaah 7. Cilik ketok kenceng cepet mati ya iso kok. Ning ora ya kira ora apa-apa ngasaki cah cilik. Pak Ihsan sido sing nyalati wong 7 sing nang ngarep siji, belakangnya 2, belakangnya 2, belakangnya 2. Ada hadis ning saya ora hafal. Wong saya ambil di MUI ini. Dianjurkan untuk membuat sampai 3 soft. Nek iso. Nek ora iso ya wong siji kena, nggih mboten? Nyentil siji tok. Wis ora apa-apa, matur nuwun sapa sing salat? Pak Fathan, sing mati sapa? Ihsan ya meng wong kat biyen ya meng cah loro kuwi kok sing dolan. Wis kono mati yo salati dhewe kono. Wis kena, itu nggih. Langsung nanti pada sharing saja yang agak banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir menguburkan, mendem. Ini caranya membuat apa? Luangan, liang lahat. Paling sedikit ya sak keduan. Sak keduan ini kena nggo mendem yuk ditutup wis kena kok. Ambek sak dengkule kena kok. Iya, sing penting apa? Baunya ndak tercium dari luar. Kalau ada macan, ada serigala mau nguduk ndak bisa itu kok. Kan penak toh. Enteng, gawe luangan ini gampang. Neng si umum atau si wajar nggih komatun wabas totun sak dedek sak pengadeg yuk ngene-ngene. Kok ngene-ngene anek gejeron lek rak ngedunke kerek mau. Nek komatun wabas totun logis kan apa? Tangan ijeh giduk neng ijeh ora sah nggawa alat bantu yang lain kan gitu. Gitu. Setelah selesai di situ nuwun sewu Ibu Bapak. Ini dua perbedaan pendapat. Yang pertama, wajib dihadapkan kiblat. Jadi wajib. Yang kedua, sing penting pendem. Ngene ono apik. Ya semonggo sak kersane. Nek aku rak milih sing luwih kepenak nggih mboten. Dadep kowe mung kaca sithik to menginger ngene to nggih mboten. Nggih napa mboten? Pak Heru so nek sedo kon ngadepke kiblat napa mboten? Apa ora njaluk
ngadep ke wetan. Gitu nggih, wajib dihadapke kiblat. Wajib. Ning sunah dibuka. Sunah. Ternyata zaman Rasulullah sudah dibuka. Ketika ada seorang sing ora tau salat gitu. Ketika mau disolati malah jenazahnya jadi teko seluruh apa ya celeng ngono lah gampang. Jadi babi hutan. Rasul rawuh nang masjid, ya Rasulullah mohon didoakan malih dadi menungso. Rasul kondur dadi babi. Kan ana celeng, ana babi hutan, ana babi gitu. Ya. Rasul kondur disusul kon nang masjid suruh mendoakan jadilah manusia. Kemudian ini di Duratun Nasihin, jadi ada dasarnya ya. Selesai jadi manusia lagi terus didoakan. Saya didoakan sholat jenazah langsung digondang sarian. Nah di sarian malih meneh. Habis kan sarian ya wis malih kok. Ya, pas dibuka wajib dihadapkan kiblat ning sunah dibuka. Sunah dibuka templek kiblat. Tanah, sebagian tanah paling mana? Timur ya. Timur apa? Baratnya jenazah ya. Tempel ke, selesai tempel ke, ternyata ini sudah berubah jadi babi hutan lagi. Kemudian turunlah hadis namanya asbabul wurud. Ya ashabi unzuru halaman tarkas shalah ya ba'asuhu lahu yaumal qiyamati mislal khinjiril aswati. Sahabat-sahabat, lihatlah ini ada orang meninggal dunia ini. Persis kaya babi hutan. Mislal khinjiril aswat. Sebabnya apa? Ratau sholat. Ini satu contoh. Ini ada kasus berarti pas kita nyarek ke jenazah itu disunahkan untuk menghadapkan kiblat. Tapi kalau Imam Syafi'i mewajibkan. Gitu nggih. Rampung duruk ini pun Bandungan ya bener-bener. Ana sing langsung durugi apa? Lemah rung dijak-jak. Kaya mesake. Daerah Bandungan ada, nek mboten ana ora? Tulung ana ora? Apa malah urung tahu tindak nang sarian? Gini di tempat kita ini lebih manusiawi. Setelah ini terjadi luang liang lahatnya sudah terjadi, DKI apa jenenge Mas? Geladak itu tutup sithik. Men ora patek sumpek. Ini menurut saya manusiawi kok, orang masalah haram atau halalnya enggak, menurut saya manusiawi kok. Nggih adab. Lah makanya fikih itu ketika dijalankan hanya fikih saja tidak beradab. Pak Farudin salat ngimami nang masjid Bandungan. Menganggo kathok klombor karo ketutup udel itu Allahu Akbar mesti jamaah lekas kapan dhewe. Karena apa? Fikih yang dijalankan tidak menggunakan akhlak. Makanya adab itu luar biasa. Ditutupi dadak dike njuk diduni ling ngubur alun-alun jikuk sidinike bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum biur. Ah, meneh ndonga bismillahirrahmanirrahim wa fiha nu'idukum biur. Lagi bismillahirrahmanirrahim wa minha nukhrijukum taratan ukhra biur bleng. Gitu nggih. Dinaikkan kira-kira 1 jengkal. Secara fikih kalau matur ngijing, ngertos ngijing Pak. Pak Farudin bilang haram wis ngono wae. Sing seneni men kula. Ayo wong nang tempat umum. Kalau di tempat khusus misalnya Pak Fathan duwe makam sendiri nang puncak Gunung Siketi. Ya toh Pak, kan ini kan Gunung Siketi kegenai itu luwes nek sing disareke nang kono Gus Fathan luwes tenan. Nang pojok dhuwur nang nggon tanahe dhewe mau di keramik kijing api. Oh kijing sendiri. Gitu ya. Iya nenek nang nggon tempat umum tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu milik umum. Sesuk nek wong Bandungan kabeh dikijing sing kukuh-kukuh suwe-suwe wong Bandungan mati pindah nang Sileker. Gitu sih. Terus Ibu Bapak yang saya hormati, kayaknya prosesi ngurusi jenazah ini garis besarnya seperti itu. Kalau nanti ada waktu untuk dipraktekkan saya siap, seandainya tidak wong ketok ya wis do paham kabeh kecuali yang ngantuk. Bapak Ibu yang saya hormati, jam berapa? Sekarang jam berapa?
Bos awannya. Ada sesi pertanyaan rakyat sidik. Kalau mau dipraktek saya juga siap. Kalau memang sudah cukup ya cukup. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo ingkang badhe tanglet, monggo Ibu. Monggo Mas Fathan. Nyuwun sewu sambil minum nggih ngelak kula. Monggo. Enggak pakai enggak apa-apa. Pakai juga enggak apa-apa. Kira-kira mengung enggak? Dimatikan semua berarti. Oh ya Ustaz. Oke, monggo Bu. Monggo Bu. Mohon izin, ada yang ingin bertanya, disilakan. Karena keterbatasan ini bisa maju ke depan, Pak. Bakal maju ya? Iya. Mau deg-degan kalau jangan lagi. Untuk bisa bertanya, lakukan diri nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai sekaligus guru saya dan idola saya, Pak Farudin, dan beliau menjadi uswah saya dan inspirasi yang banyak untuk saya. Dan Pak Edi ini mohon izin. Gini, tadi ada penjelasan yang cukup banyak sekali, namun sebelumnya kami berterima kasih keluarga GPI sudah diundang oleh Pak Polisi. Nama? Oh, belum kenal lagi. Oh iya, oh gitu ya. Perasaan saya merasa orang terkenal. Merasa terkenal. Merasa terkenal, Pak. Ya, nama saya Fathan Abdurrahman. Ya, itu dari GPI Bandungan. Tadi sudah dipaparkan banyak oleh Pak Yai dan juga tadi sudah dibuka oleh Pak Edi. Kami mengapresiasi betul pada Polri yang sungguh luar biasa. Di Indonesia polisinya luar biasa. Bukan hanya penjahat saja yang ditangkap, bahkan Nabi dan juga malaikat Jibril aja juga ditangkap. Iya. Gitu, gadungan. Tapi sih gadungan, Mas Iqbal. Gadungan. Nah, jadi lupa Pak, saya mau tanya apa. Jadi terkait ini Pak, tadi mensikapi ketika ada aliran-aliran atau faham-faham yang sesat, namun kenyataannya sesat tadi, bagaimana kita menyikapinya ketika ada di lingkungan kita, ataupun karena kami di instansi pendidikan barangkali mungkin ada di antara murid ataupun mungkin wali muridnya yang punya pemahaman yang seperti itu. Misalnya yang apa namanya, yang sudah disinggung 10 kriteria tadi, misalnya mereka itu ingkar sunnah dan sebagainya. Kemudian, nah itu pertanyaan bagaimana sikap kita, apakah ini cukup dilaporkan Pak Edi saja agar ditangkap, atau mungkin dikonsultasikan dengan Pak Farudin untuk dikandani, atau bagaimana begitu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Farudin menjelaskan ada 10 kriteria aliran sesat, yaitu tentang apa namanya, penafsiran yang salah. Nah, tadi saya langsung makdul gitu loh, langsung terasa betul ketika kami menjadi guru agama, itu kan tentunya kami sangat bersinggungan erat dengan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Nah, dari situ saya langsung kemudian terasa ketika kami melaksanakan tugas kami untuk mengajar, yang ketika bertemu dengan Al-Quran maupun hadis yang itu belum kami pahami, tapi di materi itu memang ada seperti itu. Nah, kami belum belajar jalan lain, apalagi tafsir sawi, Pak. Kami hanya berdasarkan daripada terjemahan yang ada di LKS ataupun buku paket yang kami pegang. Nah, apakah ketika kami mentafsirkan atau kami menjelaskan
tentang ayat ataupun mensyarahi hadis seperti itu yang dengan keterbatasan kami, apakah kami ini termasuk 10 kriteria orang yang sesat tadi? Itu ya. Kemudian tentang pemulasaran jenazah, mungkin ini juga nggak begitu penting sebenarnya pertanyaan ini. Tapi gini Pak, karena memang betul yang tadi disampaikan Pak Faludin, guru agama itu memang tuntutannya lebih banyak ketimbang guru yang lain, ya. Kadang di rumah itu pun tadi nyandang predikatnya menjadi Pak Kiai dan Bu Nyai, ya. Nah, Bu Nyai Eko, Bu Nyai Nia, Bu Nyai Miftah, gitu. Tadi disebut Gus Fatan juga, gitu. Memang iya Pak, itu betul. Jadi seperti tadi ada pengalaman sudah malam Jumat jam 12 malam didadap orang diwaduli kalau istrinya itu kesurupan. Malam Jumat isen nom di bojo nganten anyar. Bayangkan jeneng kayak apa coba? Dibacakan ayat kursi, nanti itu Al-Qur'an juga jadi dosa. Dosa kenapa jeneng? Itu Pak. Terus saya dijamin oleh istri saya, ayo teling-eling orang baca Quran, ya tak sholawati bae mendingan. Benar. Memang itu, jadi apapun permasalahan di masyarakat itu kadang-kadang ini kok sing guru agama mawon gitu, memang betul. Jadi saya merasa sangat penting sekali adanya pelatihan tata cara mengurusi jenazah seperti ini, dan banyak ilmu yang kami dapatkan di sini, Pak. Tapi terkait dengan tadi mewudukan dan memandikan, itu kan untung di kampung saya masih ada Pak Kiai yang sudah sepuh. Bukan berarti saya siap untuk menggantikan, tapi misalnya suatu saat kok dijujuk seperti tadi, kayak Pak guru agama nih baik seperti itu. Terus terang jujur, memang saya ketika ada orang meninggal itu saya yang ikut ngiliri itu, seperti Pak Isan tadi yang ngusungi teratak begitu. Atau paling mentok Pak, saya cuman yang desain pakaiannya Pak, saya motong-motong bajunya itu, pocongnya itu. Tapi kalau untuk memandikan seumur hidup saya belum pernah. Mentok ya itu cuman motongi kain kafan, dan juga paling mancak jenazah itu aja lah, cuma seperti itu. Nah, dimancak Pak jenengane. Nah, kemudian ketika mewudukan atau memandikan itu apakah ada niat khusus yang perlu dilafalkan? Karena ada satu makalah wa talaffuzu fin niyat sunnatun gitu ya. Mau melafalkan niat itu menurut mazhab Imam Syafi'i itu disunahkan, maka mungkin bisa kiranya Pak Fakhruddin memberikan mengijazahi kepada kami tentang niat mewudukan jenazah dan juga memandikan jenazah, bila mana suatu saat nanti bunyai-bunyai dan Pak Kiai ini nanti ketika mereka praktek di tengah masyarakat. Ngatur mawon saking kawula yen pangapunten kathah guyonipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nggih. Langsung aja. Aswatkan yang saya hormati, 3 pertanyaan nih. Yang pertama, kita mengikuti penafsiran yang salah. Dalam hal ini salah yang begitu fatal sehingga mengakibatkan dalam bahasa saya bisa keluar dari Islam. Jadi kesalahannya itu bukan hanya kesalahan sidik-sidik, enggak. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kami dengan guru-guru agama? Nyon pangapunten nggih. Guru-guru agama, apa meneh aku sing guru PKN, guru tata negara ora kepriye. Ya toh itu. Nah, saya lebih merekomendasikan satu, tambah banyak membaca dan belajar. Ini wajib. Yang kedua, kalau mau mengajar, ikuti saja pakai LKS yang sudah jadi. Jadi mohon maaf ora sakok yang ngarang sing aneh-aneh. Contohnya mau itu, Mas Nawasula Sawaruba, wawune ora wawu ataf ning wawune wawu dan ma'iyah. Dan loro ora atau 2 atau 3 atau 4. Itu yang beresen gitu. Ya ora. Loro dan telu dan yo piro? Nah, itu nggih. Jadi mending menurut saya ikuti
buku-buku yang sudah jadi. Buku pun Pak Farudin pesen ya ngati-hati. Karena saya sangat sering baca buku. Kalau niku hobine maca, biyen maca buku, saya cok maca tanggane. Gitu. Elek itu. Biyen kayak Jenom senane maca buku, maca kitab, lagi orang maca wong. Gini nggih, lebih baik kita cenderung pakai yang sudah jadi saja. Yang kira-kira kecenderungan untuk tersesat jauh. Apalagi mohon maaf ibu bapak kelas SD, dan SD ini paling menurut saya dari dosen, saya bangga ngomong aku ya wis tau dadi dosen lho. Dadi dosen, dadi guru SMP, SMA, SMK, SD itu sing paling luar biasa banyak diikut dan manfaatnya menurut saya juga luar biasa. Guru SD. Makanya Pak Fatkan ya toh, ini guru SD semua ya. Ganjarannya lebih gede dari timbang guru SMA. Wong pancen anane yo nang kono. Gitu. Pakai aja yang sudah jadi sehingga kecenderungan untuk salah insya Allah kecil. Kemudian saya yakin anak SD itu tidak sampai pada pemahaman yang kritis-kritis enggak. Sebenarnya jenengan lakoni harus luar biasa. Allahumma. Itu nggih satu. Yang kedua apa Mas Lali? Menyikapi aliran sesat yang ada di sekitar kita. Satu, berilah mereka pemahaman. Amal sing rak ngekeki ora patek paham. Ya kita konsultasikan dengan orang-orang alim di sekitar kita. Contoh nek kene ya sowan Mbah Kiai, ulama banyak sekali Bandungan paling mukeh kiai ini. Takon-takon matur-matur nih kok ngeten Mbah pripun. Jadi ora usah grusuh ndak. Yang lebih penting lagi doakan mereka orang-orang sing dianggap panjenengan sesat. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nek wonge galak keras-keras wacake kalimah ya latif ya latif ya latif ping 129 bar salat. Ning ki udu dari hadis bukan dari Quran, dari ulama. Bapak saya memberikan ijazah. Kowe nek ketemu wong galak-galak keras-keras apa meneh ketemu Pak Edi. Wacake ya latif ya latif ya latif. Hatinya lembut. Ping 129 bar salat ngono lho. Iya betul. Anak buahnya kon mlebu kabeh Pak Edi tak omongane. Kak tak kon maca ya latif ping 129. Insyaallah hatinya lembut luar biasa. Teman saya Pak Gun Bondalem. Malam-malam datang, Pak Yai, nyuwun dongane anak kula nggarap skripsi kangelan. Dosene parane nesu ditelepon jengkel ditunggu ra teko wae dian kurang ajar. Nesu-nesu kok. Piye? Engko gelem tirakat? Siap. Apa yang dibaca? Ya Latif, Allah yang maha lembut, Allah yang maha lembut. Diwaca bengi langsung Pak Fathan. Ping 6666. Ora ambekan. Ambekan. Ya Latif ya tenan. Jam 7 Bu Umatul, iya. Bilang jam 7 kok dosennya nelpon. Mbak datang ke kampus tak tanda tangani rampung Allahumma. Sing kuliah kangelan parani ora usah parani ora usah seneni wacake jenenge menang tanpa ngalahake ngene Pak. Menang ning tidak mengalahkan dia. Polisi ngaji ya Ibu. Gitu nggih. Apalagi Pak? Terus dengan doa tadi memandikan. Ya, doa memandikan Bismillahirrahmanirrahim. Ini cetok ya. Setiap kita melakukan kebaikan bacalah bismillah. Yuk doa ketika mau memandikan baca tadi ghufranaka ya Rahman, ampunanmu ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ampunanmu ya Allah. Neng ini bukan dari hadis, saya baca di kitab. Gitu nggih. Nek untuk memudoni. Nah, mudoni mayit hukumnya apa? Sunnah. Neng niatnya hukumnya wajib. Iya, niat kan hukumnya wajib. Jadi umpamane Pak Fathan, pas Ihsan sing mati wong pancen cah loro kan biyen dolane karo kowe terus. Pak Ihsan yang meninggal dunia toh. Pak Fathan rak mudoni niat ingsun mudoni Ihsan wis ngono wae. Wis penak gitu. Lillahi ta'ala. Ngono wae. Ora usah dunekke ya kena nang jero ati. Aniyatu sunnat wa talafudzu biha sunnatun wa makanuhu fil qalbi. Gitu nggih. Yang lain, monggo. Ibu-ibu apa-apa? Monggo Ibu Nur. Monggo. Nggih, mboten apa-apa. Pergi, Bu, pergi. Nah. Men
Iya, kita di syuting. Monggo. Jangan lupa menyebutkan nama, alamat, status. Ya kena kok. Terima kasih kepada kalian yang sudah memberikan waktu kepada saya, untuk Bapak Kiai Fahudin dan Bapak Kasat Edi Suryo beserta jajarannya dan Bapak Ibu semuanya. Di sini tadi yang saya tanyakan hampir sama dengan Bapak Fathan ya. Tadi yang pertama sudah saya tulis sebenarnya sama, bagaimana cara kita membebani murid-murid kita dari aliran sesat yang baru yang sekarang ini sedang marak, sedangkan anak-anak kita di sekolah itu cuma waktunya sedikit saja dan banyak di rumah, sedangkan mereka itu bebas menggunakan HP ya sekarang kayaknya seperti itu. Yang kedua ini adalah berita yang baru hangat-hangatnya ya Pak ya, itu tentang Pondok Pesantren Al-Zaitun itu. Bagaimana pandangannya Bapak Fakhrudin yang di situ saya mendengarkan bahwa Kola Rasulullah. Panji Gumilang. Pondok Zaitun itu menggunakan mazhab Bung Karno seperti itu Pak Fakhrudin. Terus di situ juga ketika sholatnya itu di tengah-tengah sof jamaahnya laki-laki kok ada sof di situ ada perempuannya juga seperti itu. Bagaimana pandangannya Bapak Fakhrudin? Terima kasih. Terima kasih. Saya akhiri. Nama saya Fairuza Nuristani. Nama itu penting. Fairuza Nuristani. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mendengar, melihat tentang Ma'had Az-Zaitun sudah lama sekali. Tentang Ma'had Az-Zaitun ya. Tapi mohon ini untuk tidak karena nanti menimbulkan konflik.